Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Ramadan 16 ini. Kita mencoba membahas masalah Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu kisah ketika ia dan anaknya melewati sebuah pasar. Luqman menaiki keledai dan berjalan di tengah pasar. Kemudian mereka mendengar komentar dari masyarakat bahwa Luqman tidak peduli akan anaknya. Mendengar itu, Luqman menggantikan anaknya untuk menaiki keledai dan Luqman menuntunnya. Tak berapa lama juga dia mendengar bahwa masyarakat menyampaikan bahwa si anak tidak tahu diri, tidak sepantasnya dia yang menaiki keledai. Kemudian Luqman mendengar itu terus meloncat ke punggung keledai dan mereka berdua beserta anaknya menunggangi keledai. Dalam perjalanan menunggangi keledai itu, mereka juga mendengar bahwa masyarakat mengatakan sungguh kejam mereka berdua terhadap seekor keledai, sanggup menungganginya dengan kecilnya keledai tersebut. Tidak pantas mereka lagi berdua. Mendengar itu, kemudian mereka turun berdua dan menuntun keledai tersebut. Akhirnya setelah menuntun keledai tersebut, masyarakat juga menyampaikan bahwa lihatlah betapa bodohnya mereka berdua itu. Ada keledai tidak dipergunakan. Kemudian Luqman menyampaikan kepada anaknya bahwa tidak semua omongan orang harus didengar, dan apapun yang kita perbuat pasti orang akan mengomentarinya dengan berbagai macam pendapat. Itulah salah satu kisah Luqman yang pertama. Kisah Luqman yang kedua, Luqman bekerja sebagai tukang kayu dan disuruh oleh majikannya untuk memotong sebuah kambing ataupun domba. Si majikan berpesan, ambilkanlah 2 potong dariku daging yang terbaik dari kambing tersebut. Setelah Luqman memotong kambing tersebut, ia menyerahkan 2 potong daging kepada majikannya. Dan majikan terkejut, daging apa yang kau kasih ini sama saya? Apakah ini daging yang terbaik dari seekor kambing tersebut? Iya. Daging apa ini? Ini potongan daging hati dan potongan lidah kambing tersebut. Apa maksudmu? Dari daging tersebut, inilah daging yang paling baik. Apabila hatinya baik, kambingnya akan baik. Apabila lidahnya berkata yang baik, maka itulah lidah yang baik. Kemudian tidak puas akan itu, si majikan kembali menyuruh Luqman Hakim untuk menyembelih kambing lagi. Kemudian bawakan daging yang terburuk dari kambing tersebut. Setelah Luqman menyembelih kambing lagi, dia menyerahkan daging yang sama kepada Luqman, kepada majikannya. Majikannya juga terkejut. Kalau kemarin itu daging yang baik, mengapa hari ini juga ini daging yang paling buruk? Begitulah Tuhan. Kalaupun hatinya buruk, itulah kambing yang paling buruk. Kemudian lidahnya yang buruk juga akan membuat kambing itu kan buruk. Dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang harus kita jaga dari kita adalah hati dan lisan. Hati kita itu menentukan bagaimana baiknya kita. Kemudian buruknya lisan kita menentukan bagaimana kondisi hati kita. Itulah kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kemudian suatu hari Luqman
selalu dihidangkan oleh majikannya makanan sebelum dia nikmatinya. Selalu Luqman untuk mencicipi lebih dahulu. Namun suatu hari mereka menyantap sebuah semangka. Si majikan memotong semangka itu dan memberikannya kepada Luqman. Dia bertanya kepada Luqman, bagaimana rasanya? Manis ya Tuan. Beberapa potong dia kasih sama Luqman. Kemudian untuk potongan terakhir dia makan. Setelah dia makan, karena pahitnya, si majikan justru pingsan. Namun setelah sadar, si majikan berkata, mengapa semangka yang saya makan ini pahit? Kamu katakan manis ya Luqman. Saya banyak menerima kebaikan dari tuanku. Tidak pantaslah saya menyatakan sesuatu yang buruk, karena itu berasal dari tangan tuanku. Dari sini dapat kita ambil hikmah. Segala pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala rahmat karunia yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pantaslah kita lupakan atau kita hiraukan akibat dari suatu kejadian atau musibah yang kita rasakan ataupun ujian cobaan yang kita rasakan. Kita harus ingat kembali atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup, menjalani hidup ini. Dari 3 kisah Luqman ini, pertama dari menunggang keledai, kita dapat kesimpulan, 1, tidak semua omongan orang harus kita dengar. Yang kedua, apapun yang kita buat, orang pasti akan mengomentarinya. Dari kisah sepotong daging yang baik dan yang buruk, kisah yang kedua, kita ambil kesimpulan, 1, hati dan lisan yang baik akan menciptakan perilaku yang baik. Hati dan lisan yang buruk akan menjerumuskan kita kepada perilaku yang buruk. Kemudian di kisah ketiga, kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Betapa banyak nikmat yang kita terima, karunia yang kita terima, rahmat yang kita terima. Jangan karena sesuatu hal, musibah, ujian, cobaan, kita mengingkari atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.